Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 541-545 Bab 541. Saya ingin Anda menunjukkan semua kartu saat kartu dibagikan, dan saya ingin melihat Anda membagikannya. Tepat ketika Bandar hendak membagikan kartunya, Feng Jun tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Setelah Bandar mendengar kata-kata Feng Jun, ekspresi malu muncul di wajah cantiknya, dan kemudian dia berkata dengan lembut, "Tuan Feng, kasino kami tidak memiliki aturan yang jelas dalam pembagian kartu." Saya bilang iya. Feng Jun berteriak dengan wajah datar, lalu menatap Fendi Zanders dan bertanya, "Fendi Zanders, apakah kamu berani membagikan kartu itu secara terbuka?" Alasan mengapa Feng Jun mengajukan permintaan seperti itu saat ini sangat sederhana. Dia merasa Fendi Zanders agak jahat hari ini. Sekali dia memasang taruhan besar, Fendi Zanders akan menang, tetapi jika dia memasang taruhan kecil, Fendi Zanders akan kalah, jadi Feng Jun merasa Fendi Zanders mungkin curang. Tetapi jika kartunya dibagikan secara terbuka, maka Fendi Zanders tidak akan bisa menyentuh kartunya, dan tentu saja dia tidak akan punya kesempatan untuk menipu. Fendi Zanders tahu apa yang dipikirkan Feng Jun, jadi dia berkata dengan tenang, "Karena kamu ingin membagikan kartunya dengan jelas, maka bagikan kartunya dengan jelas." Hehe. Melihat Fendi Zanders setuju, Feng Jun tersenyum penuh kemenangan, lalu berbalik kepada Bandar dan berkata, "Mari kita mulai membagikan kartunya." Oke. Bandar itu mengangguk dengan cepat, dan kemudian mulai membagikan kartunya secara langsung. Karena Fendi Zanders kalah pada permainan sebelumnya, Fendi Zanders akan dibagikan kartunya terlebih dahulu di tangan ini. Ketika semua orang melihat Bandar mulai membagikan kartu, mata mereka membelalak dan menahan napas. Ekspresi wajah mereka sangat bersemangat, seolah-olah mereka takut melewatkan sesuatu. Segera kartu pertama dibagikan. Kartu pertama Fendi Zanders adalah 6. Dan kartu pertama Feng Jun adalah Qi. Berikutnya adalah kartu kedua Fendi Zanders, yaitu 5 klub. Saat ini, poin Fendi Zanders adalah 1 poin, sehingga ekspresi wajah Feng Jun menjadi tegang. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa kartu Fendi Zanders berikutnya akan sangat penting. Selama Fendi Zanders mendapat kartu 9 atau lebih, maka poin Fendi Zanders akan sangat kecil, dan kemungkinan ini masih sangat tinggi. Lagi pula, di Paramount, J, Qi, dan K semuanya dianggap 10. Dan kartu bab kedua Feng Jun adalah kartu as. Keduanya punya 1 poin saat ini. Jadi selanjutnya kita hanya bisa melihat kartu ketiga dari dua orang ini. Dalam sekejap, seluruh kasino menjadi sunyi. Semua orang memandang sekeliling dan memandang Bandar itu dengan gugup. Bahkan Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan kecilnya, tidak berani mengambil nafas. Dealer menarik napas dalam-dalam dan mulai membagikan kartu ketiga. Segera, kartu ketiga Fendi Zanders muncul di hadapan semua orang. Tapi yang tidak diharapkan semua orang yang hadir adalah kartu ketiga Fendi Zanders adalah Qi. Ketika semua orang yang hadir melihat kartu Fendi Zanders, mereka semua tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Fendi Zanders benar-benar akan mendapatkan poin dalam situasi yang begitu penting, ini hanyalah lelucon dengan Fendi Zanders. Yi Yun berdiri di belakang Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya, karena dia tahu di dalam hatinya apa maksudnya. Fendi Zanders menoleh dan memandang Yi Yun dengan ringan, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, meskipun kita kehilangan tangan ini, bukankah kita masih memiliki 6 juta chip di tangan kita? Kami berdua juga memenangkan 6 juta. Benar, jika kamu kalah, kamu kalah." Setelah Yi Yun sadar, dia membalas Fendi Zanders. Namun ekspresi wajah Feng Jun sangat bangga, karena dia merasa strateginya barusan berpengaruh. Fendi Zanders tidak bisa menyentuh kartunya, jadi wajar saja dia tidak bisa menipu, jadi wajar jika mendapat kartu kecil. Saya tidak percaya keberuntungan Anda bisa ditingkatkan dalam semalam. Feng Jun tersenyum bangga pada Fendi Zanders, seolah dia telah mengamankan kemenangannya. Meskipun poin Feng Jun sekarang juga 1, selama kartu terakhirnya bukan 9, paling buruk dia akan imbang dengan Fendi Zanders, tetapi saat ini jelas bahwa Feng Jun memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dealer ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengeluarkan kartu ketiga dan meletakkannya di depan Feng Jun. Tetapi ketika semua orang melihat kartu ketiga Feng Jun, semua orang tercengang, termasuk Feng Jun sendiri. Feng Jun tidak bisa mempercayai matanya. Dia melihat poker di atas meja dengan bodohnya, dan ekspresi wajahnya langsung membeku. Karena kartu ketiga yang didapat Feng Jun kali ini benar-benar 9. Jadi poin Feng Jun dijumlahkan menjadi 0, yang merupakan kartu terkecil di bakarat. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Feng Jun sangat luar biasa, karena dia berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan pertandingan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi 0 pada akhirnya. Saat ini, semua chip di meja permainan hanya milik Feng Jun,
totalnya 42 juta, dan Feng Jun bahkan meminjam 20 juta dari Lin Rongsheng. Feng Jun duduk di tempat dengan ekspresi kusam, ekspresinya sedikit linglung, dan dia merasa semua ini terlalu luar biasa. Apakah kita menang? Yi Yun menatap matanya yang besar dan berair, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan tidak percaya. Sepertinya menang. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yi Yun, dan menjawab sambil tersenyum. Fendi Zanders, kamu benar-benar luar biasa. Kita memenangkan begitu banyak uang. Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, lalu memeluk Fendi Zanders dan mulai bersorak, tapi kali ini Yi Yun jelas jauh lebih tenang, dan tidak berinisiatif untuk mencium Fendi Zanders. Setelah melihat Yi Yun dan Fendi Zanders begitu bahagia, ekspresi wajah Feng Jun sama jeleknya dengan dia baru saja makan kotoran. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, kamu penipu. Setelah Feng Jun selesai berbicara, seluruh kasino terdiam, dan semua orang fokus pada posisi Feng Jun. Feng Jun merasa kejadian hari ini terlalu aneh, sangat aneh hingga orang tidak dapat mempercayainya. Dari awal hingga sekarang, Fendi Zanders telah memenangkan uang kecuali kehilangan uang pertama dan tengah. Apalagi saat kalah, Fendi Zanders tiba-tiba mengurangi taruhannya, sehingga Feng Jun merasa Fendi Zanders pasti curang. Tuan Feng, apa yang baru saja Anda katakan? Lin Rongsheng melangkah maju dan bertanya pada Feng Jun dengan ekspresi muram. Bos Lin, menurutku Fendi Zanders ini curang, kalau tidak, dia tidak akan pernah memenangkan pertandingan ini. Feng Jun menunjuk ke arah Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Tuan Feng, Anda boleh minum obat tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Bandar yang membagikan kartu itu berasal dari kasino kami, dan jelas bahwa kesepakatan itu dilakukan sesuai keinginan Anda. Fendi Zanders tidak pernah menyentuhnya. Dia dari awal sampai akhir, kartu, bagaimana dia bermain trik? Lin Rongsheng bertanya dengan hampa. Dari semua orang yang hadir, hanya Lin Rongsheng yang mengetahui identitas Fendi Zanders. Jadi Lin Rongsheng tahu bahwa Fendi Zanders tidak mungkin berbuat curang. Bagaimana mungkin seorang miliarder yang bernilai triliunan bisa tertipu karena uang yang sedikit ini? Lalu bagaimana jika kasinomu berkolusi dengan Fendi Zanders ini? Feng Jun tidak terlalu peduli saat ini, dan langsung mengucapkan kalimat yang menyinggung ini. Bab 542. Lin Rongsheng tidak pernah menyangka Feng Jun berani mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri. Meskipun Lin Rongsheng pada awalnya ingin membantu Fendi Zanders, dia ditolak oleh Fendi Zanders. Jadi pertaruhan hari ini antara Fendi Zanders dan Feng Jun sama sekali tidak adil. Feng Jun, apa yang Anda maksud dengan kalimat ini? Kasino Haolilai kami selalu mengandalkan kata-kata integritas, itulah sebabnya bisnis kami begitu panas, tetapi sekarang Anda benar-benar mengatakan bahwa kasino kami berkolusi dengan Fendi Zanders untuk pergi keluar bersama. Gila. Percaya atau tidak, aku akan menelepon ayahmu sekarang, biarkan ayahmu datang, dan lihat apakah dia berani mengatakan ini. Lin Rongsheng berteriak pada Feng Jun dengan nada dingin. Meskipun Lin Rongsheng akan menatap ayah Feng Jun, bukan berarti Lin Rongsheng akan takut pada keluarga Feng. Lin Rongsheng telah berada di kasino selama bertahun-tahun, dan dia sangat kuat dalam hal kekuatan ekonomi dan koneksi pribadi. Jika mereka benar-benar berselisih, Lin Rongsheng benar-benar tidak takut pada keluarga Feng. Feng Jun juga sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit gugup. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Olivier Casino selalu dikenal sebagai kasino paling adil. Bukan hanya masyarakat Oli Kasino sendiri yang tidak akan berbuat curang, namun para penjudi di dalamnya juga tidak akan berani berbuat curang. Bos Lin, aku tidak bermaksud begitu, aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Feng Jun menjelaskan dengan rasa takut, lalu menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah, menurutku anak ini pasti menyembunyikan kartu, dia pasti curang. Aku curang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Feng Jun, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu menyipitkan matanya dan menatap Feng Jun dan berkata, kamu curiga aku selingkuh sekarang, bukan? Benar, aku hanya curiga kamu curang. Feng Jun mengangguk dengan cepat. Hehe. Fendi Zanders mencibir, lalu menoleh ke Lin Rongsheng dan bertanya, Bos Lin, jika seseorang menipu kasino Anda, apa yang akan Anda lakukan? Potong tanganmu dan gandakan kemenanganmu. Lin Rongsheng menjawab dengan lugas. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut kepada Feng Jun, jika kamu curiga aku selingkuh sekarang, maka aku akan memberimu kesempatan. Aku bisa membiarkan orang-orang dari Haoli datang ke kasino untuk mentraktirku pencarian tubuh. Setelah saya benar-benar menemukan kartunya, maka saya akan memberi Anda 2 kali lipat uang yang saya menangkan tadi, dan saya juga dapat membiarkan Anda memotong tangan saya, tetapi jika Anda tidak menemukannya, Anda akan memotong tangan Anda. Dan kemudian ambil beri aku 50 juta, bagaimana menurutmu?
Ketika Feng Jun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia membeku sesaat. Feng Jun tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan begitu berani, dan sekarang dia sedikit terjebak. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata ini tadi, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders tidak curang sama sekali. Dia baru saja kehilangan hampir 50 juta, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan uang itu. Jika Fendi Zanders benar-benar tidak curang, maka dia tidak hanya akan kehilangan tangannya, tetapi juga membayar Fendi Zanders 50 juta. Transaksi ini jelas tidak pantas. Bagaimana? Berani bertaruh denganku? Kalau berani, kita berdua bisa membiarkan Bos Lin menjadi notaris. Kalau tidak berani, diam saja. Fendi Zanders melangkah maju dan berkata kepada Feng Jun dengan sangat mendominasi. Dan Feng Jun ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Oke, Fendi Zanders, kamu kejam." Setelah mengatakan ini, Feng Jun menoleh untuk melihat Lin Rongsheng, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Bos Lin, saya ingin meminjam 50 juta lagi." Saat ini, Feng Jun masih belum menyerah, dan ingin terus bertaruh dengan Fendi Zanders. Lin Rongsheng tersenyum tak berdaya setelah mendengar kalimat ini, dan berkata dengan ringan, "Tuan Feng, menurut aturan kasino kami tidak dapat meminjamkan Anda uang sampai Anda melunasi pinjaman terakhir, dan bahkan jika Anda membayar kembali uangnya. Sekarang, kita punya tidak ada cara untuk meminjamkanmu 50 juta, karena kamu tidak memiliki kualifikasi. Bos Lin, apakah Anda meragukan kemampuan pembayaran saya?" Feng Jun menyipitkan matanya dan berteriak. Lin Rongsheng sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Feng Jun saat ini, mengangguk langsung, lalu berkata sambil tersenyum, "Ya, saya meragukan kemampuan pembayaran Anda sekarang. Jika Anda benar-benar ingin meminjam uang, Anda dapat melakukannya sekarang. Hubungi ayahmu Feng Jianmin, selama Feng Jianmin setuju, aku bisa meminjamkanmu uang kapan saja. Kamu." Setelah Feng Jun mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sangat jelek. Karena dia tidak berani memberitahu ayahnya tentang hal itu. Jika ayahnya mengetahui bahwa dia telah kehilangan lebih dari 40 juta di kasino, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. "Oke, kalian semua bergabung untuk menindasku, bukan?" Feng Jun mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. "Tuan Feng, mohon perhatikan kata-kata Anda. Apa artinya kami bekerja sama untuk menindas Anda? Jika Anda terus memfitnah kasino kami, saya akan membiarkan penjaga keamanan mengusir Anda." Lin Rongsheng berkata dengan nada dingin. "Kamu tidak perlu membuangnya, aku akan pergi sendiri." Feng Jun berteriak sekeras-kerasnya, lalu berjalan tepat di depan Fendi Zanders, menunjuk ke hidung Fendi Zanders dan berteriak, "Wah, aku ingat kamu, tunggu saja aku. Oke, aku akan menunggumu datang dan mengirimiku uang." Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, Feng Jun menghilang ke dalam kasino. Yi Yun melihat keripik di atas meja, dan tidak percaya apa yang dilihatnya, totalnya 50 juta. "Fendi Zanders, apakah uang ini benar-benar milik kita?" Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan bertanya. "Belum." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. "Benar, itu milik kita untuk mengubahnya menjadi uang tunai." Yi Yun bergumam pada dirinya sendiri, lalu melanjutkan, "Fendi Zanders, jangan linglung, ayo cepat ubah chip ini menjadi uang tunai." Fendi Zanders menatap Yi Yun, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena uang di depan Yi Yun saat ini terlalu banyak. Bagi Fendi Zanders, jumlah uang ini mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi bagi Yi Yun, itu jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Jika Yi Yun tiba-tiba memiliki uang sebanyak itu, Fendi Zanders khawatir kehidupan Yi Yun akan terpengaruh. Membuat seseorang menjadi kaya adalah hal yang baik, namun belum tentu baik membuat seseorang menjadi kaya secara tiba-tiba. Dan setengah dari uang itu adalah milik Fendi Zanders. Begitu Fendi Zanders benar-benar setuju Yi Yun mengambil uang itu, Fendi Zanders juga akan menjadi orang kaya, dan dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Jadi Fendi Zanders merasa tidak peduli untuk dirinya sendiri atau untuk Yi Yun, uangnya harus dilunasi. Dan cara tercepat untuk melunasi sejumlah uang adalah dengan kehilangannya. Bab 543. "Yi Yun, menurutku aku sangat beruntung hari ini, bagaimana kalau aku bermain lagi, bagaimana menurutmu?" Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan sungguh-sungguh. Yi Yun, yang sedang mengemasi keripiknya, mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Kemudian dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, "Fendi Zanders, apakah kamu gila? Kami berdua telah memenangkan begitu banyak uang, mengapa kamu terus berjudi? Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya, dan saya selalu merasa bahwa uang ini bukan milik kami berdua, jadi saya tidak ingin mengambilnya." Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yi Yun. Yi Yun terdiam sesaat setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, dia masih bisa memahami perkataan Fendi Zanders saat ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders bukanlah orang kaya. Sebaliknya,
Fendi Zanders sebelumnya sangat miskin, dan dia biasanya menghidupi dirinya sendiri dengan mengantarkan makanan. Sekarang Fendi Zanders tiba-tiba diberi uang dalam jumlah besar, wajar jika Fendi Zanders tidak dapat menerimanya. Perasaan ini seperti sejumlah besar uang yang tiba-tiba jatuh dari langit, namun ketika uang dalam jumlah besar tersebut jatuh di hadapan Anda sama sekali tidak berani membelanjakannya, karena hati Anda akan merasa sangat tidak tenang. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Yi Yun ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Yi Yun, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan uang ini sekarang, jadi aku akan membiarkan Tuhan mengambil keputusan untukku. Biarkan aku menggunakan uang ini untuk berjudi untuk terakhir kalinya. Jika aku menang, maka keduanya kami ambil saja uangnya. Jika saya kalah, bukankah Anda masih memiliki 8 juta di tangan Anda? Kami berdua telah memenangkan uang itu, jadi tidak ada penyesalan. Fendi Zanders berkata pada Yi Yun sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan mengambil semua uang yang kita berdua menangkan. Setelah berpikir sejenak, Yi Yun berbicara kepada Fendi Zanders dengan sangat murah hati. Fendi Zanders tidak menyangka Yi Yun akan langsung menyetujuinya, namun nyatanya Fendi Zanders ingin menyerahkan 8 juta itu kepada Yi Yun. Meski jumlah uang tersebut tidak terlalu besar bagi Yi Yun, namun juga dapat membantu Yi Yun mengubah kehidupannya saat ini. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka Yi Yun akan menghabisi semuanya. Tidak apa-apa, ayo gunakan saja chip yang ada di atas meja, biarpun nanti kita kalah, kita tidak akan menderita. Fendi Zanders berkata pada Yi Yun sambil tersenyum. Oke, aku mendukung keputusanmu. Yi Yun bukanlah orang yang kekurangan uang, jadi dia tidak terlalu peduli dengan uang. Dan dia merasa bahwa semua uang itu dimenangkan oleh Fendi Zanders sendiri, bahkan jika Fendi Zanders pada akhirnya kalah, itu tidak masalah. Melihat Yi Yun langsung menyetujuinya, Fendi Zanders sedikit terkejut di dalam hatinya. Apalagi kesan Fendi Zanders terhadap Yi Yun sudah banyak berubah saat ini. Dia merasa meskipun Yi Yun terkadang memiliki kepribadian yang aneh, dia sebenarnya sangat baik dan tidak terlalu materialistis. Lalu bagaimana kamu akan bertaruh? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Orang biasa tidak boleh berani bertaruh dengan kita. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melihat ke posisi Lin Rongsheng, dan berkata kepada Lin Rongsheng sambil tersenyum, Bos Lin, saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk bertaruh dengan saya, ini sama dengan permainan Feng Jun sebelumnya, jika kamu menang, chip ini milikmu, jika aku menang, kamu akan memberiku chip yang sesuai. Tuan Zanders, ini. Lin Rongsheng terkejut ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat bingung. Bos Lin, menurutku terlalu mudah untuk memenangkan uang ini. Kalau aku mengambilnya begitu saja, aku merasa sedikit tidak nyaman, jadi aku ingin berjudi lagi. Jika aku menang, berarti uang itu seharusnya benar-benar menjadi milikku. Tapi kalau aku kalah, itu bukan milikku. Fendi Zanders mengedipkan matanya sambil menjelaskan kepada Lin Rongsheng, memberi isyarat kepada Lin Rongsheng untuk segera memenangkan uang itu. Lin Rongsheng memandang Fendi Zanders dengan bingung, dan langsung mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Karena berdasarkan pemahamannya sebelumnya tentang Fendi Zanders, dia merasa Fendi Zanders pasti tidak ingin mengambil uang itu, itulah mengapa dia mengatakan itu. Saya rasa tidak ada orang yang akan memainkan permainan sebesar ini dengan saya di kasino sekarang, jadi bagaimana kalau Bos Lin dan kita berdua bermain bersama? Fendi Zanders memandang Lin Rongsheng dan melanjutkan. Hehe. Lin Rongsheng memandang Fendi Zanders dan tersenyum penuh arti, lalu berkata dengan lembut, oke, karena Tuan Zanders tertarik, maka saya pasti akan menemani Anda. Menang atau kalah ditentukan. Saya akan membiarkan orang menyiapkan keripik sekarang. Jangan terlalu merepotkan, langsung saja bagikan kartunya. Kamu adalah bosnya di sini, dan aku yakin kamu tidak akan mengingkari hutangmu. Fendi Zanders berkata kepada Lin Rongsheng sambil tersenyum. Tuan Zanders memang orang yang ceria, jadi mari kita mulai. Lin Rongsheng menjawab sambil tersenyum, lalu menoleh untuk melihat manajer di sampingnya, dan berkata dengan lembut, Manajer Liu, mengapa Anda tidak membagikan kartunya? Manajer Liu adalah ahli trik yang sangat kuat, dan tekniknya sangat terampil. Pada saat ini, Lin Rongsheng meminta manajer Liu untuk membagikan kartunya sendiri. Manajer Liu tentu saja tahu apa maksudnya. Baik Bos Lin. Manajer Liu menjawab sambil tersenyum, lalu berjalan langsung ke meja judi untuk mengocok kartunya, lalu membagikan 3 kartu kepada Fendi Zanders dan Lin Rongsheng. Fendi Zanders memperhatikan dengan cermat 3 kartu di depannya, lalu melemparkannya ke atas meja dan berkata dengan suara rendah, umurku 7. Maaf, Tuan Zanders, saya jam 9. Lin Rongsheng juga menunjukkan kartunya, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Kenapa? Fendi Zanders pura-pura menghela nafas dengan menyesal, lalu menoleh ke Yi Yun dan berkata, sepertinya Tuhan benar-benar tidak ingin aku mengambil uang ini. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan membiarkanmu bermain.
Jika kita berdua memiliki uang ini, kita tidak perlu melakukan apapun selama sisa hidup kita. Yi Yun berkata pada Fendi Zanders dengan mulut melengkung. Ya, jika aku tahu, aku tidak akan berjudi. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Oke, jangan sedih, aku masih punya 8 juta di tanganku. Selain 3 juta milikku, kamu sudah memenangkan 5 juta hari ini. Aku akan membagi setengahnya denganmu, Kak. Uang tidak bisa membuatmu hidup nyaman seumur hidup, tapi itu cukup bagimu untuk hidup. Melihat Fendi Zanders tampak sedikit sedih, Yi Yun dengan lembut membujuk Fendi Zanders. Mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders mau tidak mau menoleh untuk melihat Yi Yun. Bagaimana? Apakah kamu merasa sangat tersentuh? Apakah menurutmu aku dan adikku sangat baik padamu? Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders dengan gembira. Itulah uang yang saya menangkan, mengapa saya harus membagi setengahnya dengan Anda? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Yi Yun sambil tersenyum. Oh, kamu tidak punya hati nurani, jika aku tidak meminjamkanmu uang, apakah kamu akan menghasilkan begitu banyak uang? Kamu masih ingin menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri sekarang. Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan berteriak penuh semangat. Bab 544. Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu menjadi serigala bermata putih. Jika aku tidak meminjamkanmu uang pada awalnya, bagaimana kamu bisa memenangkan begitu banyak uang? Kamu masih ingin mengambil uang itu sendirian, kamu sangat tidak berperasaan. Setelah melihat Fendi Zanders ingin mengambil uang itu sendirian, Yi Yun berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Aku memenangkan uangnya. Apa hubungan uang yang aku menangkan denganmu? Setelah Fendi Zanders melihat kegembiraan Yi Yun, dia membalas Yi Yun sambil tersenyum. Kamu. Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan tajam, dengan ekspresi yang sangat marah di wajahnya, dia tidak tahu bagaimana menyangkal Fendi Zanders sejenak. Baiklah, aku tidak bercanda lagi denganmu, aku tidak akan meminta 1 sen pun dari uang ini, aku akan memberikan semuanya padamu. Itu hanya 5 juta, Fendi Zanders sama sekali tidak peduli dengan uangnya, dia hanya menggoda Yi Yun sekarang. Kamu tidak menginginkan 1 sen pun dari uang ini. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tertegun sejenak, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Benar, aku kehilangan begitu banyak uang barusan, tentu saja aku tidak akan mengambil sisa uangnya, kata Fendi Zanders kepada Yi Yun dengan acuh tak acuh. Yi Yun memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, saya sangat jelas tentang situasi Anda, saya tahu Anda bukan orang kaya, jika kami membagi uang secara merata, Anda harus bisa mendapatkan lebih dari 2 juta yuan, kenapa kamu tidak menginginkan uang ini? Saat ini, Yi Yun tidak dapat memahami tindakan Fendi Zanders, apalagi orang miskin seperti Fendi Zanders, bahkan orang biasa pun tidak akan pernah menyerahkan 2 juta yuan tersebut. Meskipun lebih dari 2 juta yuan agak menyedihkan dibandingkan dengan 50 juta yuan sekarang, itu sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Ingat apa yang aku katakan tadi? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan lembut. Apa yang baru saja kamu katakan kepadaku? Yi Yun membeku sesaat, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Tadi ku bilang, kalau aku menang, berarti Tuhan menganggap uang itu milikku, maka aku akan mengambil uang itu, jika aku tidak menang, berarti uang itu bukan milikku. Bagiku. Kata Fendi Zanders ringan. Fendi Zanders, apakah kamu sudah gila? Yi Yun memandang Fendi Zanders di depannya, dan berteriak dengan nada sangat bingung. Kenapa aku kehilangan akal? Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan menjawab. Jangan kira aku tidak tahu situasimu. Kamu biasanya mengandalkan pesan antar makanan untuk menghidupi dirimu sendiri. Generasi kedua kaya macam apa yang kamu berpura-pura kepadaku di sini sekarang? Jika kamu benar-benar kaya, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Lagi pula, saya dapat berbagi lebih banyak uang dengan 1 orang lebih sedikit, tetapi situasi Anda tidak baik, Anda bahkan tidak dapat membayar biaya sekolah, dan sekarang ada 2 juta di depan Anda, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dan meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat bersemangat. Bahkan jika saya tidak punya uang, saya masih bisa menghidupi diri sendiri, tapi saya pasti tidak menginginkan uang ini. Fendi Zanders tidak menyangka Yi Yun begitu keras kepala sehingga dia bersikeras membiarkan dirinya menerima uang itu. Tidak, kamu harus menerima uangnya hari ini. Yi Yun menghentikan Fendi Zanders dan berteriak keras. Fendi Zanders menatap Yi Yun dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Tadi aku bilang aku ingin mengambil uang itu sendiri, tapi kamu tidak setuju. Sekarang aku bilang aku tidak mau uang, dan kamu tidak setuju. Apa yang kamu inginkan? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan hati yang hancur.
Yi Yun menarik napas dalam-dalam, lalu mengerutkan kening dan berkata kepada Fendi Zanders, aku sedang tidak berminat membicarakan hal ini denganmu sekarang. Kita berdua masing-masing harus memiliki setengah dari uang itu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang biaya sekolah lagi. Jangan khawatir, aku belum pernah melihat orang sepertimu, kamu bahkan tidak menginginkan uang, apakah ada yang salah dengan otakmu? Jika kamu harus memberiku uang, aku akan kehilangannya sekarang. Jawab Fendi Zanders ringan. Kamu, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun pingsan dan tidak tahu harus berkata apa. Saat Fendi Zanders dan Yi Yun sedang berdiskusi bagaimana mengalokasikan 5 juta yuan, Feng Jun duduk sendirian di Mercedes-Benz-nya, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Awalnya, Feng Jun datang untuk Yi Yun hari ini, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan Yi Yun, tapi Fendi Zanders sangat mempermalukannya. Namun, bukan ini yang membuat Feng Jun merasa paling marah. Yang membuatnya paling marah adalah dia telah kalah dari Fendi Zanders dengan total 50 juta. Bahkan generasi kedua yang kaya seperti itu dia akan merasakan sakit di daging dengan nomor ini. Fendi Zanders, aku pasti akan membunuhmu, tunggu saja. Feng Jun menarik napas dalam-dalam, lalu menyalakan mobil dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, Fendi Zanders dan Yi Yun keluar dari kasino. Fendi Zanders tidak bisa mengatakan tidak kepada Yi Yun, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk menaruh uang itu ke tangannya sendiri, karena jika Fendi Zanders benar-benar menerima uang itu, maka Yi Yun akan tahu bahwa dia adalah orang kaya, dan lainnya. Orang mungkin juga mengetahui hal ini. Jadi Fendi Zanders dan Yi Yun sudah membuat kesepakatan, keduanya akan berbagi setengah dari uangnya. Tapi semuanya ada di tangan Yi Yun. Jika Fendi Zanders benar-benar membutuhkan sejumlah uang, dia dapat mengambil uang itu dari tangan Yi Yun. Yi Yun juga merasa metode Fendi Zanders lebih dapat diandalkan, jadi dia setuju. Fendi Zanders tahu bahwa jika dia dalam situasi normal, dia pasti tidak akan menggunakan uang itu, tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, seperti situasi Li Yuankang terakhir kali, Fendi Zanders benar-benar kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan, dan Fendi Zanders juga itu dapat dianggap meninggalkan pukulan punggung untuk diri saya sendiri. Bagaimanapun, 2 juta yuan itu bukanlah warisan Li Xiuqian, juga tidak diperoleh melalui warisan Li Xiuqian, semuanya dimenangkan oleh Fendi Zanders sendiri. Pada saat itu, meskipun Fendi Zanders benar-benar kehilangan warisan 10 triliun yuan, dia masih dapat hidup dengan uang tersebut. Yi Yun dan Fendi Zanders keluar dari kasino sambil berbicara dan tertawa. Saat ini, Yi Yun sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja memberi pelajaran pada Feng Jun, dan dia telah memenangkan begitu banyak uang dari Feng Jun, jadi tentu saja suasana hatinya sedang baik. Di dalam Mercedes-Benz, setelah Feng Jun melihat keduanya berbicara dan tertawa, ekspresi wajahnya tampak semakin marah, dan seluruh wajahnya menjadi berubah. Itu semua karena bajingan Fendi Zanders ini. Jika bukan karena Fendi Zanders, Yi Yun mungkin sudah bersamaku sejak lama. Feng Jun bergumam dengan nada seram, lalu mulai mencari senjata di dalam mobil. Bab 445. Feng Jun lama mencari di dalam Mercedes-Benz, dan akhirnya menemukan pisau saku. Kejadian hari ini benar-benar membuat Feng Jun kehilangan akal sehatnya. Feng Jun melihat pisau lipat di tangannya dengan senyum sinis di wajahnya. Kemudian dia langsung menyembunyikan pisau lipat itu di dalam pakaiannya, membuka pintu dan keluar dari mobil. Fendi Zanders, kamu ingin makan apa nanti? Kakak, aku kaya sekarang, aku bisa mentraktirmu apapun yang kamu mau, meskipun itu hotel bintang 5. Yi Yun bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya tidak memiliki kebutuhan makanan yang besar. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tahu ada restoran pribadi di Jiangcheng yang berfungsi dengan baik, ayo kita pergi ke sana untuk makan. Jawab Yi Yun setelah berpikir sejenak. Oke. Fendi Zanders mengangguk, dan mengikuti Yi Yun menuju tempat parkir. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menemukan bahwa Feng Jun sedang berjalan menuju mereka berdua. Yi Yun. Feng Jun mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kemarahan di hatinya, dan meneriaki Yi Yun dengan suara rendah. Feng Jun, kenapa kamu masih di sini? Setelah melihat Feng Jun, Yi Yun tertegun sejenak, dan bertanya dengan nada sangat bingung. Yi Yun, aku sangat menyukaimu, bisakah kamu berpikir untuk bersamaku lagi? Orang ini sama sekali tidak pantas bersamamu. Feng Jun sepertinya masih belum menyerah pada Yi Yun, dan berkata pada Yi Yun dengan suara rendah. Feng Jun, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku sama sekali tidak menyukaimu. Bahkan jika aku putus dengan Fendi Zanders, aku tidak akan bersama orang sepertimu, jadi kamu tetap mati. Hati. Setelah mendengar kata-kata Feng Jun, Yi Yun berteriak tidak sabar. Yi Yun, kamu benar-benar tidak berpikir untuk bersamaku lagi, kan? Feng Jun mengertakkan gigi dan bertanya pada Yi Yun dengan suara rendah.
Saat ini, Yi Yun tidak menyadari bahayanya sama sekali, dan berkata dengan ekspresi yang sangat menghina, ya, aku tidak akan pernah bersama orang sepertimu seumur hidupku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersamamu, jadi kamu keluar saja dari sini. Hehe. Feng Jun memandang Yi Yun dan mencibir. Fendi Zanders, ayo pergi. Yi Yun mengulurkan tangannya dan meraih Fendi Zanders, lalu berbalik dan berjalan menuju pinggir jalan. Fendi Zanders sebenarnya bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Feng Jun sekarang, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia merasa Feng Jun mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk setelah kehilangan uang, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dan berbalik untuk pergi. Pada saat Fendi Zanders dan Yi Yun berbalik, mata Feng Jun memancarkan sedikit ketegasan, dan kemudian tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan pisau lipat dari pakaiannya dan berteriak dengan keras karena kamu tidak mau tinggallah bersamaku, dan kamu akan mati. Setelah mengatakan ini, Feng Jun mengangkat pisau saku di tangannya dan menusuk langsung ke punggung Yi Yun. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, Yi Yun tidak bereaksi sama sekali. Dan Fendi Zanders juga kaget, bagaimana dia bisa membayangkan Feng Jun akan begitu gila, hanya karena masalah ini, dia ingin membunuh Yi Yun. Padahal, jika hanya karena kehilangan uang, Feng Jun tidak akan seperti ini. Namun hari ini dia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan muka. Feng Jun merasa hari ini mungkin adalah hari yang paling memalukan baginya. Berbagai emosi menumpuk di hatinya, yang akhirnya menyebabkan ledakan emosi Feng Jun. Dan kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat. Setelah melihat tingkah gila Feng Jun, dia langsung mengulurkan tangannya dan memeluk Yi Yun ke dalam pelukannya. Ah! Yi Yun berteriak secara naluriah. Fendi Zanders berbalik dan meletakkan tangannya di depan Yi Yun. Meskipun kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat, bagaimanapun juga Fendi Zanders tetaplah orang biasa, sehingga pisau lipat di tangan Feng Jun masih menggores lengan Fendi Zanders. Darah segera menodai lengan Fendi Zanders menjadi merah. Pergilah ke neraka, kalian sepasang anjing. Setelah Feng Jun melihat pisaunya tidak mengenai Yi Yun, dia berteriak, lalu mengangkat pisau lipat di tangannya dan menusuk lengan Fendi Zanders lagi. Ledakan. Fendi Zanders tidak memberi kesempatan sama sekali pada Feng Jun, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang tubuh Feng Jun. Mungkin karena nyawanya terancam, Fendi Zanders hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk langsung menendang dada Feng Jun. Generasi kedua yang kaya seperti Feng Jun telah dirusak oleh anggur dan seks, dan kebugaran fisiknya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Fendi Zanders. Jadi setelah menerima tendangan keras Fendi Zanders, dia mundur beberapa langkah, dan kemudian menabrak Mercedes-Benz miliknya dengan keras. Terlepas dari luka di lengannya, Fendi Zanders langsung mengejar posisi Feng Jun. Feng Jun tahu di dalam hatinya bahwa dia jelas bukan lawan Fendi Zanders, jadi dia buru-buru membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Boom! Setelah masuk ke dalam mobil, Feng Jun langsung menyalakan mobilnya, lalu bergegas menuju jalan. Setelah merobohkan dua pagar pembatas satu demi satu, Feng Jun menghilang dari pandangan Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu baik-baik saja? Yi Yun baru menyadari apa yang sedang terjadi saat ini, dan buru-buru bergegas menuju Fendi Zanders. Melihat lengan Fendi Zanders yang berlumuran darah, air mata Yi Yun langsung jatuh. Yi Yun sangat jelas bahwa Feng Jun jelas-jelas sedang mengincarnya sekarang. Jika bukan karena Fendi Zanders memblokir pisaunya, dia mungkin sudah mati di Huang Quan sekarang. Feng Jun ini bukan pembunuh profesional, dan penikaman barusan tidak terlalu dalam, jadi itu bukan masalah besar. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yi Yun, dan menjawab dengan lembut. Kalau begitu, lalu haruskah aku memanggil polisi? Yi Yun mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan tergagap. Rupanya, Yi Yun tidak menyadari bahwa Feng Jun akan menjadi sangat gila hari ini, berani memotong orang dengan pisau di jalan. Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Feng Jun sangat berkuasa? Jika kamu benar-benar memanggil polisi, dan polisi melihat luka kecilku, mereka mungkin tidak akan bisa menghukum Feng Jun, atau lupakan saja. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Saat ini, pemikiran Fendi Zanders sangat sederhana, yaitu tidak perlu melapor ke polisi karena masalah ini. Meskipun Fendi Zanders dapat menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Feng Jun, Fendi Zanders tidak ingin melakukan itu. Karena jika hal ini dilakukan, suatu hal yang sederhana bisa menjadi sangat rumit pada saat itu. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal, kalau begitu ayo kita ke rumah sakit untuk segera membalutnya, tanganmu masih berdarah. Melihat cedera tangan Fendi Zanders tidak serius, ekspresi Yi Yun menjadi lebih rileks, dan dia buru-buru mengeluarkan kunci mobil untuk menyalakan mobil, lalu melaju menuju rumah sakit.